Soul No Free Ren Season 2 atau Free Ren Beyond Journey in Season 2 adalah anime paling konsisten di tahun 2026. Karena kalau season 2-nya kita bandingin dengan season pertamanya, itu hampir tidak ada perubahan yang signifikan dari segala aspek. Dari segi visual, cerita, bahkan fanservice masih sama, masih konsisten. Dan aku merasa bahwa fungsi dari season 2 itu adalah sebagai jembatan dan juga sebagai season yang mempertahankan hype. Kita mulai dulu pembahasannya dari segi cerita ya. Dari segi cerita sebenarnya tidak ada yang bisa saya bahas karena dari segi formula pun masih sama dengan season pertamanya, di mana formula ceritanya masih sama, yaitu tentang fantasi adventure yang diselipi oleh filosofi kehidupan dan juga sedikit komedi. Nah, mayoritas cerita dari season 2 pun masih tentang petualangan Frieren menuju Aureole di daratan utara. Yang membedakan dengan season pertamanya adalah season 2 ini tuh Frieren sudah memasuki daratan utara. Daratan yang paling kejam, daratan yang paling berbahaya karena penuh dengan iblis. Atau ya, peperangan antara manusia dengan iblis di daratan utara itu masihlah sangat besar. Lalu season 2 pun masih banyak melakukan flashback terkait perjalanan Frieren bersama partinya Himmel atau parti pahlawannya Himmel. Nah, yang paling aku suka terkait filosofi kehidupannya adalah ketika dimana kita tahu bahwa alasan kenapa Himmel itu selalu meminta bayaran untuk setiap perbuatan atau pertolongan yang dia lakukan kepada orang-orang itu ternyata agar orang-orang yang Himmel selamatkan tidak merasa berhutang budi kepada Himmel. Maka artinya orang-orang yang Himmel selamatkan itu tidak perlu membalas budi kepada Himmel di masa depan, karena mereka sudah membayar Himmel setelah mereka diselamatkan atau ditolong oleh Himmel. Dan ini bagi aku adalah sebuah filosofi yang bagus ya. Filosofi untuk seorang pahlawan yang realistis, pahlawan yang tidak ingin dibalas budi di kemudian hari, atau pahlawan yang tidak ingin orang-orang yang dia selamatkan itu merasa punya hutang pada si pahlawan. Dan ya, ini adalah sebuah filosofi yang bagus sih. Aku sangat suka dengan penulisannya. Aku bisa dibilang itu adalah sebuah plot twist ya, plot twist pemikiran yang mungkin kita kira alasan kenapa Himmel itu selalu meminta bayaran kepada orang-orang itu karena emang Himmel itu mata duitan, atau Himmel itu emang haus akan atensi, haus akan kekayaan, bahwa dia itu ya serakah gitu ya. Tapi ternyata alasan kenapa Himmel itu meminta bayaran karena ya dia tidak ingin orang-orang itu merasa berhutang budi kepada Himmel. Jadi ini adalah sebuah selipan filosofi yang bagi aku bagus. Nah, salah satu yang paling aku suka terkait daratan utara itu adalah bahwa daratan utara tidak selamanya tentang perang. Tidak semua tempat di daratan utara itu ya terjadi perang, tidak semuanya, karena di daratan utara itu masih ada kehidupan. Masih cukup banyak orang-orang atau manusia yang bertahan hidup di daratan utara, dan banyak juga perkampungan manusia atau kota manusia yang masih berdiri di daratan utara, yang walau mereka selalu diancam atau terancam oleh keberadaannya iblis, yang mengartikan bahwa daratan utara itu tidak seburuk itu, tidak seberbahaya itu, karena masih banyak orang yang bisa bertahan di daratan utara. Terlebih ada juga bisa dibilang kelompok paramiliter ya, yang menjaga daratan utara, yang dimana mereka itu adalah ksatria bayaran atau ksatria tapi sifatnya tentara bayaran, yang dimana mereka itu ya berjuang untuk melindungi orang-orang yang hidup di daratan utara, yang artinya ya di daratan utara itu masih ada kehidupan. Nah, untuk klimaks di season 2 ini tuh adalah pertarungan antara kelompok Frieren yang bekerja sama dengan kelompok penyihir tingkat 1 yang berada di bawah komandonya Seri untuk melawan iblis yang punya tangan 4 dan juga punya tubuh setengah ular. Aku sih lebih suka klimaks season 2 ini ya daripada season pertamanya. Kalau klimaks season pertamanya itu kan adalah ujian penyihir tingkat pertama. Kalau season 2 ini tuh ya klimaksnya ya bertarung dengan iblis. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana kekuatan atau kemampuan dari penyihir tingkat 1 atau tingkat pertama yang berada di bawah komandonya Seri, yang kita bisa lihat bahwa mereka itu emang penyihir yang kuat, bahwa mereka itu emang penyihir yang didesain dan juga dilatih
untuk bisa bertarung dengan iblis. Maka ini sesuai dengan syarat untuk masuk ke daratan utara. Dan di sini sangatlah terlihat bagaimana penyihir tingkat pertama ini tuh bisa bertarung dengan iblis. Yang paling terlihat sih adalah metode ya, yang dimana metode itu diceritakan dia itu berasal dari suku yang mendedikasikan diri untuk bertarung dan juga memburu iblis. Makanya di season 2 ini tuh metode diperlihatkan sangat bisa untuk memburu iblis. Dia itu punya sihir, punya kemampuan, punya keahlian untuk memburu dan juga membunuh iblis. Dan bisa dibilang itu adalah Gap Moe ya, yang dimana mungkin awalnya di season pertama kita kira bahwa metode itu adalah penyihir yang lemah lembut, penyihir yang kerjanya hanya bisa jadi seorang supporter atau medis. Tapi ternyata di season 2 ini kita bisa melihat bahwa metode itu adalah seorang pemburu iblis. Dan mungkin itu adalah beberapa hal menarik di season 2-nya, karena bisa dibilang cukup sedikit hal menarik di season 2 ini. Karena ya emang cuma 10 episode. Season 2 ini tuh adalah season yang cukup tidak lazim karena cuma punya 10 episode. Ya, season 2 ini tuh secara cerita tidak ada perkembangan yang signifikan. Nah, untuk dari segi visualnya aku tidak ada masalah. Visualnya masih konsisten dengan season pertamanya, masih bagus, masih memukau. Jadi kayaknya nggak perlu kita bahas ya untuk visualnya karena masih konsisten. Nah, tadi kita ngomongin fungsi season 2 ya, bahwa bagi aku fungsi dari season 2 ini tuh adalah sebagai jembatan dan juga mempertahankan hype penonton. Nah, karena aku melihat bahwa season 2 ini tuh hanya punya 10 episode, maka ada tujuan atau ada fungsi di balik episode yang tidak lazim ini. Yang pertama sebagai jembatan. Kita bisa melihat bahwa di akhir season 2 ini tuh ada semacam bridgingan untuk menuju konflik yang lebih besar di season 3 nanti. Yang mungkin di season 3 Frieren itu bisa dibilang adalah klimaks atau season atau arc yang ada konflik besar di sana. Jadi ya mungkin untuk season 3 nanti itu akan full konflik yang sangat besar. Karena nanti katanya kalau nggak salah villain utama di arc selanjutnya atau arc Golden City kalau nggak salah adalah salah satu dari 7 Mahardika Iblis. Atau ya bisa dibilang salah satu dari 7 Jenderal Iblis yang berada di bawah Raja Iblis secara langsung. Dan ya mungkin di season 3 nanti itu akan jadi konflik yang sangat besar. Makanya season 2 ini tuh jadi jembatan untuk konflik yang sangat besar ini. Nah, untuk fungsi selanjutnya adalah mempertahankan atau membangun hype penonton. Nah, salah satu hal yang perlu dilakukan oleh sebuah serial jangka panjang adalah mempertahankan hype penonton. Dimana mempertahankan hype penonton itu sangatlah susah. Nah, salah satu cara untuk mempertahankan hype penonton itu adalah merilis season terbarunya setiap tahun. Atau ya bisa dibilang secara efisien, secara efektif, tiap tahun itu harus ada season baru dalam sebuah serial jangka panjang. Yang tujuan perilisan season terbaru tiap tahunnya itu adalah untuk mempertahankan hype para penonton. Dan hal ini tuh juga dilakukan oleh beberapa anime jangka panjang. Dua di antaranya adalah Oshinoko dan juga Boku no Hero, yang dimana dua anime ini tuh hampir tiap tahun merilis anime atau merilis season baru. Jadi hype penonton di dua anime itu bisa dipertahankan. Dan hal ini yang aku lihat di dalam Frieren, dimana untuk mempertahankan hype penonton yang begitu besar di season pertamanya, maka harus cepat-cepat membuat season keduanya. Karena jika terlalu lama membuat season 2-nya, maka bisa saja hype penonton itu turun banget. Dan ketika hype penonton turun, bisa aja nggak ada yang nonton season selanjutnya. Jadi bagi aku, fungsi dari season 2 ini adalah sebagai jembatan menuju konflik yang lebih besar dan juga untuk mempertahankan atau membangun hype para penonton. Dan ya bisa dibilang aku cukup bingung sih ya. Aku sangat bingung dalam mereview anime Frieren season 2 ini karena animenya itu sangatlah konsisten. Animenya konsisten di kata bagus banget. Ya nggak ada hal yang bisa aku review karena anime yang bagus itu tidak bisa direview, atau bisa dibilang anime yang bagus itu sangatlah sulit untuk direview. Karena saking bagusnya maka tidak ada yang bisa untuk direview. Sangat tidak ada. Anime yang bagus itu sangat susah untuk direview. Sangat susah. Semua hal yang ada di season 2 Frieren itu sangatlah konsisten, sangatlah sama dengan season pertamanya. Jadi tidak ada hal negatif di season 2 ini, dan itu bikin aku sangat sulit untuk membahas dan juga untuk mereview season 2 ini. Aku sangat bingung. Aku
aku sangat bingung untuk membahas season 2 ini karena tidak ada yang perlu dibahas, tidak ada yang perlu direview karena saking bagusnya season 2 ini. Jadi ya karena sangat susah untuk direview dan sangat konsisten lalu juga sangat bagus, aku rasa Sosono Free Reign Season 2 atau Free Reign Beyond Journey in Season 2 itu layak mendapatkan skor 9,5 alias bagus banget. Jadi itu dia review aku untuk Free Reign Beyond Journey in Season 2 atau Sosono Free Reign Season 2. Jadi gimana menurut kalian untuk Season 2 ini? Apakah kalian suka dengan Season 2 ini? Apakah bagi kalian Season 2 ini adalah season yang bagus? Apakah bagi kalian Season 2 ini adalah season yang konsisten? Ataukah bahkan mungkin Season 2 ini adalah season yang busuk, yang jelek, yang sampah? Coba kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nanti kita diskusi di sana seperti biasanya. Jadi sampai di sini episode kali ini. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di lain video.